Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Raihan Irza Perdana dari program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Angkatan 14 Delta. Saya akan menjelaskan bagaimana penerapan dari Safety Management System atau Sistem Manajemen Keselamatan yang diharapkan mampu untuk mengurangi angka kecelakaan penerbangan. Simak video berikut. Transportasi udara merupakan transportasi yang paling aman saat ini. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kecelakaan masih bisa terjadi. Pesatnya perkembangan teknologi belum mampu mengatasi timbulnya eksiden maupun insiden pada pesawat udara. Pada 10 tahun terakhir, masih terdapat insiden dan eksiden di dunia penerbangan. Di samping itu, peningkatan jadwal penerbangan dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan penerbangan ataupun kecelakaan kerja. Secanggih apapun teknologinya, manusia hanya dapat menekan tingkat kecelakaan menjadi sekecil mungkin atau mendekati zero accident. Data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, pada 2016 terjadi 19 accident dan 26 serius insiden. Hal ini meningkat dari tahun 2015 yang tercatat adanya 11 accident dan 17 serius insiden pesawat udara. Banyak faktor yang menjadi pemicu kecelakaan pesawat udara. Faktor utama penyebab kecelakaan transportasi udara yaitu disebabkan oleh faktor manusia. Faktor lain juga menjadi penyebab seperti faktor human error, faktor cuaca, faktor pesawat itu sendiri, atau bahkan tidak berfungsinya fasilitas-fasilitas di bandara. Di dunia penerbangan ada standar yang harus dipenuhi yang telah ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization atau ICAO, salah satunya yaitu Sistem Manajemen Keselamatan atau Safety Management System yang berpedoman pada identifikasi hazard dalam pengelolaan bandar udara dan berdasar pada Annex 14 Aerodromes, ICAO Dokumen 9774, Manual Certification of Aerodromes, ICAO Dokumen 9859, Safety Management Manual, UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Skep 76-6-2005 tentang petunjuk pelaksanaan, KM Nomor 47 Tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan, dan Annex 19 Safety Management yang merupakan landasan internasional untuk menentukan sistem manajemen keselamatan penerbangan. Peraturan tersebut belum cukup untuk menjamin terlaksananya upaya untuk menciptakan keselamatan penerbangan apabila tidak dibarengi dengan adanya kesadaran dan budaya pada pihak terkait, seperti upaya menerapkan safety culture yang diharapkan dapat mendorong terlaksananya keselamatan penerbangan yang baik. Setiap negara harus melakukan upaya-upaya untuk mencapai satu tujuan, yaitu an acceptable level of safety atau jumlah kecelakaan yang bisa diterima dalam ribuan atau jutaan kali penerbangan. Penerapan SMS diharapkan mampu mengurangi angka kecelakaan penerbangan. Evaluasi kinerja SMS atau Safety Management System harus dilakukan dengan didasarkan oleh 4 kriteria, yaitu kebijakan dan tujuan keselamatan, identifikasi bahaya, dan manajemen risiko, serta jaminan keselamatan. Untuk mencegah risiko kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan, kita dapat mengimplementasikan manajemen risiko melalui proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendaliannya atau mitigasi. Ketepatan dalam menerapkan proses manajemen risiko keselamatan adalah kunci keberhasilan pengelolaan risiko. Pengendalian risiko diharapkan dapat memperkecil risiko sehingga menekan angka kejadian atau kecelakaan. Safety Management System yaitu suatu pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan termasuk struktur organisasi yang dibutuhkan, akuntabilitas kebijakan, dan prosedur. Safety menurut ICAO Dokumen 9859 yaitu keadaan di mana risiko terhadap seseorang atau kerusakan harta benda diminimumkan atau di bawah suatu tingkat yang diterima melalui proses identifikasi masalah dan manajemen risiko. Konsep keselamatan yang pertama yaitu bebas dari kecelakaan, terbebas dari hazard, menghindari error, dan pemenuhan standar atau aturan. Safety Assurance, yaitu proses manajemen dari SMS yang memberikan kepercayaan bahwa produk, layanan, atau jasa memenuhi syarat keselamatan. Hazard yaitu keadaan, objek, atau kegiatan yang berpotensi menyebabkan luka terhadap orang, kerusakan terhadap peralatan, kehilangan materi, pengurangan kemampuan melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan. Risiko yaitu kemungkinan situasi atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan serta sasaran sebuah organisasi atau individu dengan asesmen yang diekspresikan pada term probabilitas dan severitas dari konsekuensi yang disebabkan oleh hadirnya hazard dengan referensi kemungkinan dampak yang terburuk.
Manajemen risiko, yaitu proses identifikasi, analisis, dan eliminasi atau mitigasi agar mencapai level risiko yang bisa diterima yang membahayakan kapabilitas sebuah organisasi, bertujuan agar dapat menyeimbangkan alokasi sumber daya untuk menyelesaikan semua risiko dan menyiapkan pengontrol risiko dan mitigasinya. Mitigasi risiko dilakukan dengan menghindari risiko, mengurangi risiko, dan memindahkan risiko. Urutan prioritas risiko yang pertama yaitu prioritas merah. Risiko merah segera ditindaklanjuti dengan sistem pengendalian. Risiko kuning tidak dibuat pengendalian karena masih bisa ditangani dengan SOP yang berlaku. Dan yang terakhir risiko hijau tidak dibuat pengendalian karena masih bisa ditangani dengan SOP yang berlaku. Penerapan manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, analisis risiko, lalu evaluasi risiko. Identifikasi dilakukan dengan wawancara, contohnya yaitu kepada Kepala Corporate Risk Management atau kepada Asisten Facility Risk Management yang mumpuni dalam memahami sumber risiko, area, peristiwa, penyebab, dan potensi akibat untuk dibuatnya risk register dari pendataan peristiwa yang berpotensi terjadi. Analisis risiko dilakukan dengan bertujuan untuk menilai risiko dari daftar risiko yang telah dikonfirmasi dengan mengukur probabilitas dan keparahan atau severitas. Lalu evaluasi risiko dengan memilih risiko yang paling besar dan berpotensi dari risiko yang ada dengan memetakan di risk matrix dengan memilih nilai probabilitas dan keparahan. Setelah dipetakan, akan didapat jenis risiko yang dapat diterima, tidak diterima, dan yang dapat diterima dengan keputusan manajemen. Tahapan manajemen risiko yang pertama yaitu penentuan probabilitas risiko atau kemungkinan terjadinya peristiwa. Yang kedua yaitu tingkat keparahan risiko atau efek yang paling mungkin terjadi dari peristiwa. Indeks risiko, pemetaan pada risk matrix, lalu mitigasi risiko atau mengukur potensi hazard atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan keparahan. Strategi pengendalian risiko yaitu dengan reduction atau pengurangan, avoidance, penghindaran, dan segregation atau pemisahan. Penilaian probabilitas kejadian. Yang pertama yaitu frequent atau berulang kali terjadi dengan nilai 5, okasional, mungkin beberapa kali terjadi dengan nilai 4, remote, kemungkinan kecil terjadi dengan nilai 3, improbable, sangat kecil kemungkinannya terjadi nilai 2, dan extremely improbable atau hampir tidak mungkin terjadi dengan nilai 1. Penilaian keparahan risiko. Yang pertama yaitu catastrophic atau peralatan hancur dan banyak kematian dengan nilai A, hazardous, penurunan besar dari batas keselamatan, cedera serius, kerusakan besar pada peralatan dengan nilai B, lalu major, penurunan signifikan dari batas keselamatan, insiden serius, dan adanya cedera pada manusia dengan nilai C. Lalu ada minor, adanya gangguan, keterbatasan operasi, penggunaan prosedur darurat, dan adanya insiden kecil dengan nilai D. Lalu yang terakhir yaitu negligible atau konsekuensi kecil dengan nilai E. Matriks penilaian risiko. Penilaian probabilitas risiko dan penilaian keparahan risiko digabungkan ke dalam risk matrix seperti pada gambar berikut. Kriteria penilaian risiko atau risk index. Kriteria setiap nilai risiko dalam matriks penilaian risiko dipergunakan untuk menentukan bisa atau tidaknya suatu risiko dapat diterima atau tindakan yang diperlukan untuk mengendalikan risiko tersebut. Seperti pada gambar ini, didapat indeks penilaian risiko yang tidak dapat diterima pada kondisi yang ada, pengendalian risiko atau mitigasi memerlukan keputusan manajemen, atau dapat diterima setelah mengkaji pelaksanaan operasi, serta penilaian risiko dengan kriteria yang dapat diterima. Contoh analisis penelitian. Dilakukan penelitian untuk mengetahui kondisi keselamatan dan keamanan, maka dilakukan identifikasi bahaya dan manajemen risiko sebagai penerapan dari safety management dengan menggunakan beberapa contoh seperti variabel peristiwa yang terjadi di PT Angkasa Pura II Bandara Soekarno-Hatta, yaitu kecelakaan pesawat di area apron, kecelakaan pesawat saat take off atau landing, keterlambatan penanganan kondisi emergensi di bandara, ketidaksiapan kendaraan PKPPK, crew reaction time lebih dari 25 detik, timbulnya obstacle dalam kawasan keselamatan penerbangan, permukaan runway pecah, kebakaran di bandara, form tender tidak optimal, lolosnya barang berbahaya atau dangerous goods ke dalam pesawat,
terganggunya pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan, serta adanya jet blast pada pesawat. Berikut ini hasil penilaian peristiwa risiko pada Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Contohnya yaitu yang pertama ada kecelakaan pesawat di area apron dengan probabilitas kejadian 3 dan keparahan risiko D. Lalu ada kecelakaan pesawat saat take off atau landing dengan probabilitas kejadian 4 dan nilai keparahan risiko B. Setelah itu, hasil penilaian risiko digabungkan antara probabilitas kejadian dan keparahan risiko, sehingga didapatkan risk matrix. Peristiwa risiko yang telah dinilai dipetakan ke dalam risk matrix pada gambar berikut dengan memasukkannya pada zona merah, kuning, dan hijau. Semua risiko yang berada dalam zona merah tidak dapat diterima atau unacceptable. Lalu kuning memerlukan keputusan manajemen dan hijau dapat diterima atau acceptable. Dari indikator bahaya dan manajemen risiko keselamatan didapat 3 variabel yang berkriteria tidak dapat diterima, yaitu kecelakaan pesawat saat take off atau landing, permukaan runway pecah, dan lolosnya barang berbahaya atau dangerous goods ke dalam pesawat. Lalu terdapat 8 variabel yang berkriteria pengendalian risiko atau mitigasi memerlukan keputusan manajemen, yaitu kecelakaan pesawat udara di area apron, keterlambatan penanganan kondisi emergensi di bandara, ketidaksiapan kendaraan PKPPK, crew reaction time lebih dari 25 detik, timbulnya obstacle, kebakaran di bandara, terganggunya pelayanan navigasi, serta jet blast pesawat. Simpulan hasil analisis terhadap identifikasi bahaya dan manajemen risiko keselamatan pada variabel yang tidak diterima pada kondisi yang ada atau unacceptable. Yang pertama yaitu kecelakaan pesawat take off atau landing. Adanya FOD atau foreign object debris atau objek asing yang berbahaya di area runway dan apron, bird strike atau tabrakan antara burung dan pesawat, dan layang-layang merupakan risiko yang besar sehingga menyebabkan kecelakaan pesawat saat take off atau landing dan berdampak pada perusahaan dan hilangnya harta benda dan nyawa manusia. Upaya pencegahan dengan pengawasan, koordinasi unit tentang SOP perawatan fasilitas. Permukaan runway pecah, meningkatnya jumlah traffic, menurunkan permukaan air tanah dan dummy joint merupakan penyebab dari permukaan runway pecah, sehingga dilakukan dengan upaya pencegahan membuat runway baru, perawatan dan inspeksi serta koordinasi dengan unit ATC agar traffic bisa dialihkan. Lalu lolosnya barang berbahaya disebabkan oleh teknologi X-ray tidak dapat mendeteksi dangerous goods, jumlah SDM AFSEC bersertifikat DG terbatas, dan agent tidak memahami penanganan DG, sehingga menyebabkan risiko yang besar. Upaya pencegahan dilakukan dengan pemeriksaan X-ray, membeli X-ray baru, serta penambahan personil dan jam kerja. Simpulan hasil analisis pada kriteria memerlukan pengendalian risiko dan mitigasi serta keputusan manajemen, yaitu kecelakaan di area apron, keterlambatan penanganan kondisi emergensi di bandara, ketidaksiapan kendaraan PKPPK, crew reaction time lebih dari 25 detik. Timbulnya obstacle dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan, kebakaran di bandara, terganggunya pelayanan navigasi dan komunikasi penerbangan, serta jet blast pada pesawat. Just culture. Just culture adalah kondisi lingkungan kerja yang mendorong untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan keselamatan dengan catatan pekerja tersebut telah memahami perbedaan mana perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi. Just culture memiliki keterkaitan erat dengan budaya melapor hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Pada lingkungan kerja di mana just culture sudah berjalan, jumlah voluntary report yang masuk melebihi jumlah mandatory report. Dalam just culture, ada toleransi terhadap error, tetapi tidak ada tempat bagi violation. Menurut definisi, tidak ada niat dalam error, kami tidak dapat memutuskan untuk tidak melakukan error. Selain itu, pelanggaran atau violation adalah tindakan sukarela atau disengaja. Just culture menuju safety culture. Yang pertama yaitu dengan inform, lalu learning, flexible, just, dan reporting. Inform yaitu mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dan menyebarkan informasi keselamatan. Learning dengan belajar dari kesalahan dan membuat perubahan. Flexible yaitu mampu beradaptasi dengan efektif terhadap tuntutan yang berubah. Just, kesalahan atau error dan tindakan tidak aman tidak akan dihukum jika kesalahan tidak disengaja, namun bertindak sembarangan atau mengambil risiko yang disengaja akan dikenakan tindakan disiplin. Lalu reporting yaitu menumbuhkan suasana di mana orang memiliki kepercayaan untuk melaporkan masalah keselamatan tanpa takut disalahkan.
Strategi safety management. Yang pertama yaitu reaktif, proaktif, dan prediktif. Reaktif dilakukan dengan investigasi kecelakaan. Proaktif dilakukan dengan melihat dan mengidentifikasi risiko bagi keselamatan melalui analisis setiap aktivitas. Prediktif menangkap kinerja sebuah sistem di waktu normal untuk mengidentifikasi potensi masalah di masa depan dengan cara yaitu sistem pelaporan sukarela. Identifikasi hazard. Hazard yaitu segala sesuatu yang berpotensi membahayakan orang, properti, lingkungan, dan kemampuan organisasi. Sumber identifikasi hazard yaitu internal yang pertama, yaitu dengan analisis data penerbangan, sistem pelaporan sukarela, audit, dan survei. Lalu eksternal dengan pelaporan kecelakaan dan state mandatory occurrence system. Hazardous event atau kejadian yang berkaitan dengan munculnya bahaya. Hazardous element, sebuah elemen dalam sistem yang memiliki hazard. Hazardous situation, yaitu situasi di mana sistem terekspos hazard, yang mana disebabkan oleh hadirnya kontak event yang menciptakan secara langsung dan tidak langsung eksposisi satu atau beberapa elemen yang rentan dari sistem tersebut. Seperti pada gambar berikut. Yang mana sistem adalah sekumpulan dari elemen-elemen alam, manusia, technical, software, atau keuangan, komersial yang berinteraksi satu sama lain. Seperti berikut, hazard yaitu keadaan di mana nothing happened so far atau belum terjadi apapun, lalu adanya contact event pada hazardous situation yang membuat safety is lost but nothing happened so far, yang artinya hilangnya keselamatan tapi belum terjadi apapun. Lalu adanya triggering event yang memicu kepada unsafe event yang membuat safety is lost and now something happened, atau hilangnya keselamatan dan sekarang terjadi sesuatu. Lalu yang terakhir adanya ultimate consequences atau damage is done, yang berarti adanya kerusakan atau kehancuran. Accident scenario, model safety yang dikembangkan oleh Prof. Delmout yang digunakan untuk mengidentifikasi hazard, menganalisa, dan memitigasi risiko yang timbul setelahnya. Seperti pada gambar ini. Model ini memberikan skenario kecelakaan di mana kombinasi dari beberapa elemen atau peristiwa tidak selalu berkait antara satu sama lain, yang menyebabkan suatu kecelakaan atau peristiwa yang tidak diinginkan. Pengaplikasian accident scenario. Seperti pada gambar berikut, yaitu di mana suatu sistem adalah pesawat dan adanya contact event or exposition factor, yaitu penumpang pesawat, dan adanya hazard, yaitu obstacle dalam kawasan operasi penerbangan. Setelah itu menuju ke hazardous situation, yaitu pesawat melewati obstacles dan dipicu dengan adanya trigger event, yaitu pilot mengalami fatigue, dan menuju ke unwanted event or accident, yaitu kecelakaan pesawat saat take off atau landing, dan adanya aggravating factor, yaitu faktor yang memperparah, yaitu adanya terlambatnya penanganan kondisi emergensi di bandara, sehingga menimbulkan konsekuensi yaitu hilangnya harta benda dan nyawa manusia. Pengaplikasian accident scenario yang pertama yaitu dengan identifikasi, seperti pada gambar berikut. Identifikasi yaitu hilangnya harta benda dan nyawa manusia disebabkan oleh kecelakaan pesawat saat take off atau landing. Lalu analisis, pada gambar berikut, kejadian yaitu kadang atau occasional terjadi dan menimbulkan kematian atau kerusakan yang besar atau hazardous. Lalu didapatkan indeks 4B atau tidak dapat diterima, unacceptable. Lalu upaya pencegahan atau pengendalian risiko dengan mitigasi yaitu mengoptimalisasikan pengawasan dari bandara, sosialisasi KKOP atau kawasan keselamatan operasi penerbangan pada masyarakat, dan perlu adanya dukungan dari peraturan daerah. Sekian video dan penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan baru.